Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda layliha kana hariha la yadhigu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengkaruniai rahmatnya yang begitu luas, yang telah mengatur rizki atas setiap makhluknya, yang telah menjadikan siang sebagai waktu beraktivitas dan malam sebagai waktu beristirahat, dan tak pernah lupa ataupun dilupakan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari Rabb Azza wa Jal hingga sampai kepada hati kita ini, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, dan yang telah mengubah dari kegelapan hingga terang benderang seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara amalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Apa rahasia surat ini sehingga kita diperintahkan untuk membacanya di setiap hari Jumat? Rasulullah SAW bersabda, An Abi Darda, anna Nabiy SAW qala man hafidha asyara ayat min awal suratul Kahfi usima minad dajjal, yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi maka akan terlindung dari dajjal. Wa an Abi Sa'id anna Nabiy SAW qala man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu nura baina jum'ataini. Dari Abu Sa'id, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat maka Allah akan memberinya cahaya di antara 2 Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah, surat Al-Kahfi termasuk surat Makkiyah, satu dari 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Di dalam surat Al-Kahfi terdapat 4 kisah penuh rahasia dan hikmah, yang diantaranya yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua laki-laki pemilik 2 kebun, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, dan yang terakhir Zulkarnain. Beralih kepada kisah yang pertama, Ashabul Kahfi. Kisah 7 orang pemuda yang tidak ingin larut dalam kerusakan agama yang terjadi di masyarakat di mana mereka tinggal. Mereka terpaksa melarikan diri ke dalam gua dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Setelah mereka dibangunkan kembali, ternyata negeri mereka sudah beriman semuanya
atas perjuangan mereka dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperlihatkan hasil keteguhan iman mereka. Perubahan harus ada yang memulai dan terkadang memerlukan waktu yang panjang. Pemuda Kahfi adalah ikon orang-orang yang ingin terbebas dari fitnah agama. Yang kedua, laki-laki pemilik dua kebun. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabiw wa khafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a." Tanpa menyebutkan siapa namanya. Namun, kisah ini cukup terkenal di masyarakat di mana Nabi tinggal dan berdakwah. Pemilik kebun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebun dengan hasil yang melimpah. Bahkan sampai terucap dari lisannya bahwa kebun yang ia miliki tidak akan habis karena hasil kebun yang selalu melimpah. Namun dia lupa bahwa yang memberinya hartanya yang banyak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari hari kiamat dan menurut dia walaupun hari kiamat itu ada, dia akan tetap dihormati di hari kiamat dengan banyaknya harta yang tersebut. Lalu Allah menegurnya dan memberi pelajaran kepadanya dengan gagal panen. Wa uhita bisamarihi. Dalam waktu sekejap buah-buahannya habis. Laki-laki pemilik dua kebun adalah ikon orang-orang yang terkena fitnah harta. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah menganggap bahwa dirinya orang paling berilmu di muka bumi. Lalu Allah menegurnya dan mewahyukan kepadanya bahwa ada orang lain yang lebih berilmu daripadanya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Allah berfirman, "Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Nabi Musa akhirnya bersusah payah mencari Nabi Khidir untuk berguru. Tapi akhirnya dia tidak sabar mengikuti Khidir. Nabi Musa alaihissalam adalah ikon ilmuwan yang tidak pernah berhenti belajar. Yang ketiga, yang keempat, Zulkarnain. Allah berfirman, "Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu ala kulli syai'in sababa." Dia adalah penguasa yang menguasai dari timur hingga barat, menyaksikan banyak sekali pola tingkah kehidupan manusia. Dia adalah raja yang soleh dan banyak membantu orang-orang yang memerlukan. Di antara jasa besarnya adalah membangun benteng kokoh untuk menahan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain adalah ikon pemimpin soleh yang pernah hidup di muka bumi. Kaum muslimin rahimakumullah. 4 kisah di atas memiliki titik kesamaan, sama-sama mengisahkan tentang fitnah. Ada 4 fitnah besar yang bisa membuat manusia binasa. Yang pertama, fitnah agama. Yang kedua, fitnah harta. Yang ketiga, fitnah ilmu. Dan yang keempat, fitnah kekuasaan. Berapa banyak manusia di zaman ini yang tertipu dengan dunia dan meninggalkan agamanya. Berapa banyak manusia di zaman ini yang terperdaya dengan harta dan lupa mempersiapkan hari kiamat. Tidak sedikit orang berilmu yang terjebak dalam kesombongan dan tidak mau belajar dari orang lain. Dan betapa banyak orang yang jatuh karena kekuasaan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala nabiyyina mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Selanjutnya, khatib insyaallah akan menyebutkan metode-metode yang insyaallah akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. Yang pertama, fitnah agama. Agar kita selamat dari fitnah agama, kita harus menjadi orang yang soleh dan bertahan dalam mempertahankan ajaran agama kita. Allah berfirman dalam Qur'annya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari serta mengharap keridhoannya. Yang kedua, fitnah harta. Agar kita selamat dari fitnah harta, kita harus memahami hakikat dunia dan kehidupan. Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus salihatun khairan inda rabbika thawaban wa khairan amala."
Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang ketiga, fitnah ilmu. Agar kita selamat dari fitnah ilmu, kita harus tawadu, tidak gurur dengan ilmu yang kita miliki. Karena kesombongan atau gurur akan membuat kita melecehkan orang lain dan tidak mau belajar dari orang lain. Yang keempat, fitnah kekuasaan. Agar kita selamat dari fitnah kekuasaan, kita perlu senantiasa mengingat keikhlasan niat kita saat menjadi penguasa dan senantiasa ingat akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa abwabas salatin." Berhati-hatilah kalian terhadap pintu-pintu para pemimpin. Sebagaimana Zulkarnain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dari timur hingga barat, namun dia tetap bertakwa kepada Allah dan tetap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Karena hari Jumat adalah sebaik-baiknya hari. Dan hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Maka menjegarkan ingatan kita di hari Jumat dengan hal-hal yang baik, serta mengingatkan diri kita dengan hal-hal yang membahayakan hidup kita sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan pesan-pesan dan kandungan-kandungan yang terdapat pada surat ini dan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah Ashabul Kahfi, laki-laki pemilik dua kebun, Zulkarnain dan juga Nabi Musa alaihissalam, yang dimana keempatnya mengisahkan tentang fitnah-fitnah yang bisa membahayakan manusia. Semoga Allah selalu melindungi kita baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa salawatullahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.